Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyarul muslimin wal muslimat hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semuanya di pagi hari ini, yaitu kenikmatan untuk bisa bangun dari tempat tidur kita, kenikmatan untuk terus kita mau bersabar untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menegakkan sholat fajar wajib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita betul-betul wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu sebab kita mendapatkan husnul khatimah yaitu kita memohon kepada Allah, berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan hati kita pada hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kematian di akhir hidup kita itu dengan kebaikan atau husnul khatimah. Salah satu doa yang sering kita panjatkan, bahkan berulang-ulang, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqomah sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Apa doanya? Apa doanya? Kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqomah di atas jalan hidayah, di atas jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang hafal doanya? Ada? Jangan-jangan doanya nggak sadar kalau berdoa ya. Karena orang berdoa itu ada tingkatan-tingkatan. Ada orang berdoa hanya di lisan saja, mulutnya, lidahnya berdoa, mengucapkan doa, tapi hatinya tidak ikut hadir untuk berdoa. Artinya tidak ada kesadaran. Kadang bahkan sebagian atau ada orang yang mengucapkan satu zikir atau doa, ia nggak sadar kalau sedang mengucapkan. Kadang dia takbir Allahu Akbar, kemudian doa iftitah, kemudian dia membaca surah Al-Fatihah sampai selesai, kemudian dia baca surah pendek An-Nas sampai kalimat ilahin nas, baru dia sadar, aku mesti mau Al-Fatihah aku turun. Pernah begitu Pak? Pernah atau tidak? Pernah. Berarti baca Al-Fatihahnya sadar atau tidak? Kok nggak ingat? Oh, sudah pikul. Maka ketika seseorang membaca, kadang dia baca dengan lisannya saja, ia tidak menyadari dengan hatinya bacaan-bacaan tersebut. Maka tingkatan yang lebih baik adalah orang yang membaca
dengan lisannya dan membaca dengan kehadiran hatinya. Pikirannya fokus untuk membaca kalimat-kalimat doa atau zikir tersebut. Apakah dengan ini sudah sempurna? Belum. Karena untuk menghadirkan kekhusyukan dalam berdoa, menghadirkan kekhusyukan dalam berzikir, itu tahapan yang ketiga adalah tidak hanya sekedar membaca dengan lisan dan kehadiran hati, tapi ditadaburi. Apa tadabur? Merenungkan tentang isi makna dalam kalimat-kalimat yang kita baca. Kita ini sering membaca, tapi nggak sadar, nggak tahu makna yang terkandung dalam kalimat yang kita baca. Betul atau tidak? Ya, doa. Saya pernah menanyakan kepada 140 mahasiswa di Universitas Islam di kota Jogja, ya, karena saya waktu itu mengajar kuliah umum. Tolong terjemahkan, ya, yang bisa saya berikan nilai A tanpa ujian. Kemudian apa pertanyaan saya? Terjemahkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Itu 140 mahasiswa tidak ada yang tahu. Ada beberapa mencoba menjawab, salah semua. Sami Allahu liman hamidah. Jangan-jangan kita nggak tahu apa artinya. Sami Allahu liman hamidah. Karena hadirnya kekhusyukan hati itu ketika seseorang yang membaca itu mentadabburi dari kalimat-kalimat yang dia baca. Kita ini tidak tidak khusyuk dalam sholat atau zikir kita karena terkadang kita tidak memahami apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan. Maka butuh tadabbur, membaca dengan lisan, membaca dengan hati, kehadiran hati, dan membaca dengan tadabbur. Makanya kemampuan tadabbur ini sangat penting dalam menghadirkan kekhusyukan. Kita kalau membaca surah Al-Fatihah dan kita tadabburi dengan baik, maka insya Allah pikiran kita nggak akan kemana-mana, nggak akan ke pasaran Jongke, pasar Klewer, mana-mana nggak akan. Karena kita fokus mentadabburi setiap ayat yang kita baca, dan itu akan lebih membuat adanya kita hadir bahwa kita sedang membaca doa atau zikir tersebut. Maka ada satu doa yang sering kita panjatkan kepada Allah agar kita diberikan jalan istiqomah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Doa ini ada pada surah As-Salah. Surah apa itu? Surah As-Salah. Apa itu? Surah apa? Atau disebut dengan surah Ar-Ru'yah. Surah apa? Al-Fatihah. Kata Allah, aku membagi surah As-Salah ini menjadi 2 bagian. 3 bagian untukku dan 3 bagian untuk hambaku. Sedangkan menjadi 2 bagian, 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk hamba. Dan pemisah di antara keduanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pemisah di antara bagian Allah dengan bagian hamba. Nah, di bagian hamba inilah permohonan kita kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqomah di atas jalan hidayah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Maca ping 17 itu rasa darma ya. Kalau kita ini minta hidayah, maka ini penting tadabbur di dalam kalimat-kalimat yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdina?
Ada orang-orang orientalis yang menyerang Islam, itu menyebutkan orang Islam itu belum mendapatkan hidayah. Dia masih minta terus sama Allah hidayah, ya, tapi belum dapat, makanya minta terus. Gitu. Ini tidak benar. Ihdina itu bukan berarti kita belum mendapatkan hidayah. Kita sudah mendapatkan hidayatul Islam, menjadi seorang muslim. Tapi apakah cukup dengan itu? Tidak. Kita perlu memohon kepada Allah agar setiap amal perbuatan kita itu semua dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu maknanya ada dua. Kata para ulama, pertama, zidna al-hidayah. Tambahkan kepada kami hidayah. Karena semua amal butuh hidayah. Yang kedua, maknanya watsabbitna 'alal hidayah. Dan tetapkan kami di atas hidayah. Sehingga kita wafat dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Maka Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Karena kita nggak tahu apakah kita itu wafat dalam keadaan muslim atau tidak. Kita tahu salah satu sahabat Nabi Musa yang dulunya adalah orang yang alim, orang yang soleh, tapi ternyata di akhir hidupnya murtad. Bahkan orang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah, bahkan pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW, juga meninggal dalam keadaan murtad. Sampai Rasulullah dalam kajian itu menyampaikan, ada salah satu di antara kalian yang nanti meninggal masuk ke dalam neraka jahanam yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Ya. Bayangkan, maka sahabat takut siapa di antara kita. Ternyata salah seorang yang meninggal karena yang meninggal dengan kondisi menjadi pengikutnya Musailamah al-Kadzab. Dia mengakui Musailamah sebagai nabi terakhir. Sebelumnya, ketika Abu Bakar As-Siddiq mau melakukan penyerangan terhadap kelompok Musailamah al-Kadzab, ini dia minta izin sama Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, izinkan saya untuk mendebat Musailamah al-Kadzab. Ternyata diizinkan oleh Abu Bakar. Ternyata nggak pulang-pulang jadi pengikutnya. Ya. Kalah debat. Ya. Nah, ini bahaya. Maka kita memohon terus kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah, tambahkan kami hidayah, dan tetapkan kami di atas hidayatul Islam, sehingga wafat dalam keadaan muslim. Maka oleh karena itulah, dan memohon ini tentunya penuh dengan tadabbur, penuh dengan kekhusyukan, dan tidak dengan hati yang ghafil, yang lalai. Kita kan kadang-kadang baca tapi lalai, nggak sungguh-sungguh dalam meminta, bahkan nggak sadar kalau sedang membaca sebuah permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kemudian kita inginkan, agar kita itu betul-betul diwafatkan dalam keadaan muslim, di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu boleh bacanya shad, boleh bacanya sin, boleh bacanya seperti huruf zain. Ihdinas sirat pakai sin, atau ihdinas sirat pakai shad, atau pakai ihdinas siratal mustaqim. Ini tiga-tiganya dibenarkan oleh para ulama. Ini bentuk qiraat saja. Lah jamaah digunakan Allah pada kesempatan pagi hari ini. Kita yang pengajian Pak. Di mana kan apa? Ramadan ya, terakhir Ramadan. Mukadimah dulu. Lah jamaah digunakan Allah, kesempatan pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut syahrul Ramadan. Meskipun tinggal 14 hari, 13-14 hari, tapi paling tidak betul-betul kita mempersiapkan. Orang itu akan mempersiapkan betul-betul menyambut syahrul Ramadan kalau dia memahami satu hal. Apa itu? Ketika dia memahami betapa agungnya nikmat syahrul Ramadan. Orang kalau tidak memahami betapa agungnya syahrul Ramadan, maka dia tidak akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh.
Kenapa? Karena dia anggap Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa. Padahal bulan Ramadan itu bulan yang teramat sangat istimewa. Jadi kalau baca sejarah para sahabat, itu mereka mempersiapkan diri menyambut syahrul Ramadan itu sejak kapan? 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Bayangkan, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka mempersiapkan diri. Salah satu persiapannya adalah mengumpulkan harta untuk bisa dipakai di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan dia fokus ibadah kepada Allah. Tidak kerja. Itu banyak di antara mereka. Paling tidak 10 hari terakhir mereka tinggalkan urusan dunia, urusan jual beli, urusan fana, kemudian mereka datang untuk menghadap Allah, fokus iktikaf di masjid-masjid mereka. Ini para sahabat, para ulama. Nah, kita bulan Ramadan panen pesanan, ya, betul kan? Sibuk goreng ampiang. Oh, ampiang itu goreng nomor enggak ya, sibuk macam-macam. Maka oleh karena itulah bagaimana kita mempersiapkan syahrul Ramadan dengan sebaik-baiknya. Orang yang menyambut syahrul Ramadan dengan istimewa berarti dia mengistimewakan syahrul Ramadan. Orang yang menyambut bulan Ramadan itu biasa-biasa seperti lewat saja, maka berarti dia tidak menganggap bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Padahal 1 kali Ramadan kita lebih banyak daripada orang lain, itu bisa menyebabkan jarak di antara kita dengan mereka masuk ke dalam surga seperti jarak antara langit dan bumi. Bainas sama'i wal ardh. Nah, contoh dalam hadis tentang seorang sahabat yang bermimpi tentang 2 orang lelaki yang masuk Islam di masa Nabi, masuknya bareng, masuk Islamnya bareng, berarti mulai beramalnya bareng, tapi meninggalnya beda. Meninggalnya selangnya 1 tahun. Cuman yang satu mati syahid, yang satu tidak syahid. Nah, ketika dilihat, Allah perlihatkan dalam mimpinya, itu yang masuk surga duluan siapa? Yang syahid atau yang tidak syahid? Yang syahid mati lebih dulu. Yang mana? Syahid dulu, Pak. Mana yang lebih masuk surga dulu? Hah? Yang belakangan. Itu yang membuat seorang sahabat, kalau tidak salah Tolha ini, heran. Bagaimana mungkin yang tidak syahid bisa mengalahkan yang syahid masuk surganya lebih dulu? Maka mimpi ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Karena mimpi itu ada 3, kata Rasulullah, dan juga disebutkan oleh Abu Hurairah, bahwa mimpi itu berasal dari Allah, berasal dari setan, dan berasal dari bisikan hati atau angan-angan. Itu mimpi. Cuman kan kita nggak tahu mimpi kita itu berasal dari siapa. Allah kah, setan, atau dari angan-angan. Nah, mimpi dari setan itu biasanya mimpi buruk. Dioyak-oyak kiri misalkan ya. Kecemplung got misalkan. Jiglot atau tabrakan, ini biasanya mimpi dari setan. Mimpi yang buruk tidak boleh diceritakan pada siapapun. Jangan sampai kita mimpi buruk, mimpi salah satu jamaah misalkan, atau tetangga kita sampai, Mbak, nyun ngapunten lho Mbak, enten apa? Saya itu mimpi gimana? Saya mimpi suami jenengan tabrakan. Nah, itu nggak boleh. Ini membuat dia nanti hidupnya tidak tenang. Saya mimpi Mbak, suami jenengan kawin lagi misalkan ya. Kalau ini mimpi buruk atau mimpi baik? Buruk atau baik? Tergantung siapa yang ditanya ya. Kalau ditanya bapak-bapak, ya mungkin mimpi baik Pak ya. Nah, ini tentang mimpi. Maka ditanyakan kepada Nabi, apakah mimpinya betul atau tidak? Karena salah satu mukjizat Rasulullah itu adalah ahli dalam tafsir mimpi. Jadi yang punya kemampuan mukjizat tafsir mimpi itu tidak hanya Nabi Yusuf, tetapi Rasulullah pun juga memiliki. Rasulullah itu mukjizatnya ada berapa? Ada berapa? Al-Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan ada 3. Satu, mukjizat sepanjang zaman, yaitu Al-Quranul Karim.
Ini bisa kita rasakan sampai hari ini. Yang kedua, mukjizat yang kelihatan atau yang tampak. Apa itu? Membelah bulan, keluar air dari jari jemari beliau, kemudian memperbanyak makanan, menyembuhkan penyakit edan. Makanya kalau ada orang edan zaman ini, kalau ada Rasulullah tinggal dibawa disembuhkan oleh Nabi. Cuma Nabi sudah tidak ada. Kemudian menyembuhkan penyakit buta, lepra, kusta, ayan, dan banyak lain. Kemudian berbicara dengan hewan, berbicara dengan batang pohon kurma. Ini mukjizat Rasulullah sangat banyak. Kemudian mukjizat yang lain adalah kata para ulama akhlakul karimah. Ini mukjizat karena betapa luar biasanya akhlak Rasulullah. Saya kasih contoh. Kalau di sini ada yang memiliki akhlak seperti Nabi, yang akan saya sebutkan salah satu akhlak Rasulullah yang luar biasa, maka saya kasih handphone, Pak. Nah, ini mudah-mudahan tidak hilang ya. Saya kasih handphone. Apa salah satunya? Rasulullah itu memiliki akhlak dalam semasa hidupnya tidak pernah sekalipun mencela makanan. Misalkan, wah Raina kecut, rotok tengik misalkan ya, atau kasinen atau apalah ya. Ada yang di sini nggak pernah sama sekali dalam hidupnya saya kasih handphone? Ada? Oh nggak pernah. Oh kadang dimasak ke bujone wis kosong ibu ya. Seko subuh ning pasar dimasak ke apa komentarnya? Belajar masak tuh Bu, masak murai nak belas misalkan ya. Ini mencela makanan. Tidak. Kita ini kadang-kadang dikasih tetangga. Mohon maaf Pak, ini ada mangga tadi saya panen kayaknya sudah kuning-kuning, mudah-mudahan manis ya. Saya belum merasakan, ini buat panjenengan 1 kilo. Kita terima matur nuwun, sampai rumah dioncai lah kecut ngomongin tiga kan itu kan ya, kadang dipaito ini dipaito pun yo dintekke ya, itulah kita. Maka ini tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah itu kalau diminta apa yang beliau miliki dari hartanya, selama mampu dan ada diberikan. Baju satu-satunya yang beliau sukai yang diberikan dia seorang sahabat baru dipakai sekali, diminta kasihkan. Makanya kalau pengen mengikuti akhlak Nabi, naik motor, beli dari dealer bagus, di sama motor apa tenan Pak kula nggih purun, monggo Mas panjenengan mawon. Lah, kalau pengen seperti Nabi, ada yang mau kreditnya lunas dijalur kan ya. Lama kejadian dunia kan Allah. Ini tentang akhlak. Lah, apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, wahai Talha, bukankah yang mati tidak syahid itu meninggalnya 1 tahun setelah kematian yang syahid? Betul ya Rasulullah. Kalau begitu dia mendapatkan 1 kali Ramadan yang lebih banyak daripada yang mati syahid. Ketahuilah 1 kali Ramadan yang lebih banyak itu membuat jarak masuk surga di antara keduanya seperti jarak bainas sama'i wal ard, antara langit dan. Makanya ini keutamaan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang amal kita diterima, maka kita diberikan pahala yang pahala itu lebih baik daripada amal itu dikerjakan selama 83 tahun. Bayangkan, dengan 10 tahun dapat malam qadar atau Lailatul Qadar, itu umur amal jenengan sudah lebih baik dari 830 tahun. Umur kita ini memang pendek, baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tidak seperti umur umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Nuh saja baru berdakwah saja sudah 950 tahun. Kalau Nabi Nuh diangkat menjadi nabi itu umur 40 tahun dan wafat berdakwah selama beliau hidup berdakwah itu 950, maka paling tidak umur beliau adalah 990 tahun. Umur kita ini baina sitin wa sab'in. Petang puluh wis kata sing setruk ya tidak. Ya. Maka ini yang kemudian menjadi pokok persoalan kita. Bagaimana umur pendek ini tetapi amalnya maksimal panjang. Salah satunya dengan mendapatkan syahrul Ramadan, salah satunya yang lebih khusus lagi adalah malam qadar.
Maka kita persiapkan betul dalam menjemput syahrul Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, kolbun. Kolbun itu apa? Hati. Pernah lihat fisiknya hati? Atau memakan hati? Karena Rasulullah menyebutkan kolbun itu ada fisiknya. Rasulullah mengatakan, ala fa inna fil jazadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Maka di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Pernah makan fisiknya hati, Pak? Kolbun ini pernah atau tidak? Pernah. Yang sering dibuat apa? Sambal goreng. Sambal goreng hati. Bukan itu kolbun. Itu alaqah, segumpal darah. Uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 darah ini apa? Darah yang membentuk organ, bukan darah mengalir, darah segar, bukan. Darah yang membentuk organ di dalam tubuh hewan atau tubuh makhluk, itu membentuk organ bernama al-kabid, kabidun atau at-tihal. 2 jenis ini yang halal. Kabidun itu yang sering kita bikin sambal goreng itu. Kalau kita jagung kan biasanya itu sambal goreng ati. Sambal goreng ati, udang, nugget, nasi kuning putih sama sop. Ngoten nggih. Puluhan tahun ngantene mesti mangane ngono kuwi terus. Jane bosen apa mboten? Bosen. Ning yo dilakoni yen pas duwe gawe ya tidak. Yo sekali-kali pengantin itu mangane gudeg atau soto misalkan ya biar ada bedanya itu ya. Mangan nugget, cepo kuning putih, sambal goreng, kerupuk udang, sampai apa saya. Saya yakin semua jenengan juga hafal. Saya itu pernah datang ke undangan pernikahan, makanya kebuli, Pak. Nah ini cocok, Pak. Jadi ada beda itu. Masuk nyawang nugget terus kan ya. Maka ada, bahkan minumnya pakai botolan, nggak pakai gelasan itu. Kita kan kadang antena itu kan pakai gelasan besar, diminum setengah ditinggalkan ya tidak. Itu minum pakai botolan gini dikasih sama pakai piring makan nasi kebuli. Itu ada sesuatu yang berbeda ya. Jangan kalau nanti mantu makanya gudangan atau apalah ya. Pokoknya itu yang disediakan. Nah, jamaah dimuliakan Allah. Nah, kolbun itu adalah segumpal daging, bukan segumpal darah. Apa yang dimaksud segumpal daging itu? Para ulama sebagian menyebutkan jantung, karena jantung itu segumpal otot atau daging. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak jantung, tapi segumpal daging yang ada di dalam jantung, bukan jantung secara keseluruhan. Tapi ini ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi yang jelas mendekati itu. Karena Rasulullah sendiri mengatakan at-taqwa hahuna sambil menunjuk dadanya sebelah kiri, dan dada sebelah kiri itu ada apa ya? Jantungnya. Maka ini kolbun. Nah, kenapa harus penting mempersiapkan kolbun? Saya kasih contoh. Betapa pentingnya kolbun itu dipersiapkan. Buktinya apa? Contoh begini. Kalau ada pemuda mayang nih, mayang Pak, pemuda mayang dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam kerja di pabrik, pulang cek di kongkon resik-resik rumah sama bapaknya karena besok ada tamu, kemudian malam baru tidur setengah 12, jam 2 dibangunkan bapaknya untuk diajak sholat tahajud. Kira-kira semangat nopo semoyo? Semangat atau semoyo? Semoyo. Tapi dalam keadaan yang sama dibangunkan kakaknya, Dek, aku harap ning manahan nonton Piala Dunia sing main Lionel Messi. Kira-kira semoyo nopo semangat? Semangat. Padahal dengan kondisi yang coba perhatikan anak-anak itu. Kalau dibangunkan subuh, anak-anak lo ya, SD, SMP lah, dibangunkan subuh itu semangat atau malas-malas? Malas-malas. Tapi kalau anak SD kita diberitahu, Nduk, wis persiapan penjemputan piknik sekolah berangkat jam 5:30. Nah, itu subuh kira-kira bangun atau enggak? Bangun. Apa nih Pak? Ya,
Itu semangat mereka. Apa yang membedakan kondisinya sama? Hatilah yang membedakan dia akan semangat atau tidak. Ketika kolbunya dipenuhi dengan rasa cinta kepada piknik, karena begitu indahnya piknik, menyenangkannya piknik, kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan dalam piknik dia dapatkan, pemandangan, makanan, perjalanan yang begitu dia melihat banyak hal-hal yang indah, maka dia akan semangat untuk menjalankan amal tersebut, yaitu segera bangun untuk piknik. Tapi ketika dia melihat bahwa sholat tahajud itu capek, sholat subuh itu berat, nunggu pengajian bareng misalkan ya, maka dia akan berat untuk sholat. Tapi ketika hatinya memahami bahwa sholat yang dikerjakan itu akan mendatangkan pahala yang jauh lebih indah, lebih baik daripada dunia seisinya, maka dia akan semangat. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, andaikan kalian tahu tentang pahala yang kalian dapatkan pada shaf yang paling depan, keutamaan shaf yang paling depan, maka niscaya kalian akan meraihnya meskipun dengan merangkak. Artinya, andaikan orang itu stroke, Pak, nggak bisa berjalan, dan dia tahu keutamaan shaf yang paling depan, dia akan raih itu meski dengan merangkak. Saya kasih contoh ilustrasi. Jika Bupati Sukoharjo, ini masuk Sukoharjo Pak ya, mengumumkan semua warga kota Sukoharjo yang pendapatannya di bawah 5 juta rupiah, maka silahkan datang hari besok Senin, dilayani pukul 8 sampai jam 5 sore, cukup membawa KTP dan tidak bisa diwakilkan, itu akan dapat uang tunai 5 juta rupiah. Jadi yang setiap warga Sukoharjo yang pendapatannya di bawah 5 juta, bawa KTP langsung diberi uang tunai 5 juta rupiah dan tidak bisa diwakilkan. Itu kira-kira sing stroke mangkat apa mboten? Mangkat apa mboten, Pak? Mangkat, Pak. Diwangi tuku nyewa ambulan, stroke dieret-eret, ya tidak ya. Untuk bisa cap jempol dan menyerahkan KTP, dia akan mangkat. Kenapa bisa demikian? Karena hadiah yang di depan matanya begitu menyenangkan. Makanya orang kita ini kan sedang diuji, Pak. Hadiah yang Allah berikan itu belum tampak, Pak. Tapi sudah diberitahu bahwa hadiahnya begitu besar. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu hadiah yang Allah berikan, itu jauh lebih baik dari dunia seisinya. Bayangkan, sampai Rasulullah menggambarkan tentang betapa nikmatnya surga, sampai para ulama menyimpulkan selendangnya bidadari, Pak. Selendangnya loh, Pak, belum bidadarinya, paham? Baru selendangnya itu masih lebih baik daripada dunia seisinya, Pak. Maksudnya kenikmatan-kenikmatan materi yang ada di dunia itu masih kalah dengan selendangnya bidadari. Kadang kita kalau nemu kacu kembang desa, Pak, tahu kacu? Sapu tangannya kembang desa yang terjatuh kita temu, yang kita sangat mencintai dia, kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia. Itu baru kacunya, ya tidak? Belum orangnya kan. Lah ini selendangnya bidadari, sampai Rasulullah menyebutkan kotak cemeti atau cepuk perhiasan yang ada di dalam surga itu masih lebih baik daripada dunia seisi. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, andaikan dunia ini berharga di dalam pandangan Allah, maka niscaya orang-orang yang tidak beriman tidak akan diberikan bagian sedikit pun dari dunia. Karena dunia ini tidak lebih berharga dari sebagaimana kita menilai sayap nyamuk, Pak. Sayap nyamuk itu ada harganya enggak? Enggak ada. Nyamuknya saja enggak ada harganya, apalagi cuma sayapnya. Nah, begitulah dunia dalam pandangan Allah Taala. Dan kita sedang memperebutkan sayap nyamuk ini yang sama sekali tidak berharga. Sedangkan akhirat begitu besar, tapi kita tidak berusaha untuk memperolehnya. Karena ini ujian, belum ditampakkan. Coba kalau Masjid Nur Rahim, sholat subuh spesial tarhib Ramadan, akan ada 2 motor NMAX misalkan, Pak, ya. Disediakan di sana, diundi, Pak. Diumumkan seluruh wilayah Mayang Waro ini,
Kira-kira penuh nggak masjid? Penuh. 2 motor NMAX. Ya. Tapi yang diundi cuma 1. Soalnya yang 1 sudah dipersiapkan untuk ustadznya. Karena tadi, lo kan harus begitu. Lah jamaah itu dimuliakan Allah. Ini tentang bagaimana hati. Maka mempersiapkan hati itu sesuatu yang penting. Apalagi kolbun kita itu adalah media tanamnya pohon ketakwaan. Kata Rasulullah kan at-taqwa hahuna. Dan kita berpuasa itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Kalau takwa itu ditanam, benih takwa itu ditanam dalam media tanam bernama kolbun, maka mempersiapkan media tanam itu perkara yang amat sangat penting. Kalau media tanam kita itu subur, komposnya bagus, ada pupuknya, airnya cukup, maka insya Allah pohon itu akan tumbuh dengan subur. Tapi kalau media tanam kita, kolbun kita buruk, masih banyak nokta hitam, masih banyak perbuatan maksiat yang membekas dalam kolbunnya, belum dibersihkan, kering, banyak bebatuan, tidak cukup air kalau bahasa tanaman, maka pohon itu juga tidak akan tumbuh dengan baik. Maka ketika kolbun belum dibersihkan, belum disiapkan dengan baik untuk menyambut syahrul Ramadan, maka niscaya percayalah, ibadah yang dikerjakan pada bulan Ramadan tidak akan nikmat, dan tidak nikmatnya dalam beribadah membuat orang itu tidak semangat dalam beribadah. Kadang hanya sekedar ikut-ikutan, ya atau tidak? Ya. Orang kalau ibadahnya semangat, itu insya Allah mampu merasakan halawatul ibadah. Itu ibadah yang dikerjakan akan begitu nikmat dia rasakan, dan dia akan semangat. Sholat taraweh yang imam bacaannya 1 juz, tetap dia kuat untuk mendengarkan sampai selesai. Tapi kalau kolbunnya masih banyak nuqtatus sauda, bintik hitam akibat dari bekas perbuatan maksiat, dia melaksanakan Ramadan, beribadah di dalamnya masih dengan hati yang buruk, maka yang terjadi sholat jangankan 1 juz, 1/4 juz untuk taraweh saja, besoknya pindah masjid, cari yang kulhu sama idaja. Itu terjadi. Maka oleh karena itulah mempersiapkan hati perkara yang penting. Apalagi hati itu imamnya seluruh anggota badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan? Yaitu memperbanyak amal soleh, amal ibadah di bulan Sya'ban. Karena syahrul Sya'ban itu disebut dengan syahrul i'dad, bulan persiapan. Meskipun bulan Sya'ban ini sering dijadikan orang sebagai bulan istirahat, atau bahasa Jermannya Stelkendoa. Ya. Apa Stelkendoa? Artinya semangat pada bulan Rajab itu dia kerjakan, karena bulan Rajab adalah bulan istimewa, yaitu Syahrul Al-Hurum, bulan haram, bulan mulia, bulan suci. Sedangkan bulan Ramadan juga bulan istimewa, paling istimewa, Syahrul Mubarak. Dan Sya'ban itu diantara 2 bulan mulia, sehingga saya bersemangat di bulan Rajab, ya Sya'ban tak leren-leren sih kan gitu kan, setel kenduk. Sedangkan nanti Ramadan pacu lagi untuk beribadah. Nah, justru Rasulullah memberikan contoh yang beda, bahwa bulan Sya'ban justru Rasulullah memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Kata para ulama, bahkan sampai dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyebutkan, tidaklah aku melihat Rasulullah paling banyak puasa sunnah kecuali ada pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban inilah bulan yang Rasulullah paling banyak puasa sunnah. Bisa puasa apapun, Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, atau puasa sunnah mutlak. Ya, pokoknya puasa saja, niat puasa sunnah. Itu silakan, bahkan dalam berat sampai 1 bulan penuh. Cuman puasa sunnah yang kita kerjakan hendaklah diputus ketika masuk Ramadan, 1 atau 2 hari. Meskipun ada hadis memang, barang siapa yang sudah masuk nisfu Sya'ban, maka hendaklah dia tidak berpuasa. Ini maksudnya adalah supaya memutus antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Tapi riwayat yang lain, Rasulullah memerintahkan 1-2 hari sebelum masuk Ramadan jangan berpuasa. Riwayat lain malah Rasulullah puasa 1 bulan penuh lamanya. Ini menunjukkan, menggunakan kaidah mengumpulkan banyak riwayat supaya dapat mengambil istimbat kesimpulan. Intinya jangan menggabungkan antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Harus diberi jeda 1 atau 2 hari atau 3 hari. Nah, kecuali kalau sudah menjadi kebiasaan.
Misalkan jenengan istiqomah ingin sampai wafat puasa daud terus, sehari puasa sehari tidak. Kebetulan Rabunya tidak puasa, Kemisnya nanti akan puasa, tapi Jumatnya Ramadan. Nah ini dibolehkan. Kemisnya kita puasa, Jumatnya kita puasa Ramadan, karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau belum, tidak boleh. Maka harus diputus antara puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Nah ini persiapan memperbanyak amal. Kenapa? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah iman itu dengan ketaatan. Pada syarat untuk mendapatkan maghfirah Allah dalam menjalankan puasa itu apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Penuh dengan keimanan, wahtisaban, penuh dengan muhasabah, perhitungan agar amalnya tidak tertolak. Nah, maka imanan ini perlu dipupuk, dan salah satu memupuk bertambahnya iman adalah memperbanyak amal saleh supaya iman kita menguat, bertambah ketika masuk bulan Ramadan. Maka perbanyaklah amal soleh, amal ibadah pada bulan Sya'ban. Apalagi amal yang dikerjakan ketika kebanyakan orang tidak mengerjakan, itu justru akan mendatangkan cinta Allah yang lebih besar. Contoh, qiyamul lail. Kebanyakan orang itu kalau malam tidur atau bangun? Tidur. Tetapi ketika hamba itu mau menegakkan sholat malam, ini hamba yang istimewa. Allah akan angkat derajatnya, berikan kedudukan yang tinggi. Ketika hamba itu mau sholat duha, di saat kebanyakan orang itu sibuk berbisnis, maka orang itu digolongkan menjadi orang-orang yang awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah keistimewaan amal yang dikerjakan di saat orang lain itu tidak banyak mengerjakan. Saat orang lain sibuk tahajud, orang lain sibuk beramal soleh, tapi nggak memperhatikan kebersihan masjid, dan jangan tampil untuk membersihkan kebersihan masjid di saat banyak orang tidak mau melakukannya. Itulah satu keadaan kondisi yang jauh lebih istimewa. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang kedua. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan apapun yang akan kita butuhkan pada bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka kerjakan sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan. Makanya saya sebutkan tadi, para sahabat itu sampai mempersiapkan ransum untuk kehidupan selama bulan Ramadan itu jauh-jauh hari. Supaya apa? Ramadan fokus ibadah, bukan dapat pesanan. Meskipun ya boleh-boleh saja, bukan dilarang. Tapi yang penting bagaimana mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, apa kebutuhan-kebutuhan kita yang nanti akan kita perlukan pada bulan Ramadan maupun Syawal, itu kalau tidak kita kerjakan jauh-jauh hari, maka biasanya ini akan merusak ibadah kita. Kita disibukkan dengan urusan-urusan tersebut. Apa contohnya? Membuat baju sarimbit sak keluarga. Itulah tidak. Itu kalau nggak dipersiapkan pada bulan Sya'ban, apa yang terjadi? Mereka akan mencari baju, beli kain, jahitkan, bahkan tukang jahitnya nggak mau nerima, dia jahit sendiri setiap malam pada saat 10 hari terakhir. Betul tidak? Masjid itu kalau 10 Ramadan terakhir semakin penuh atau semakin sepi? Sepi. Pindah kemana? Mall, Pak. Itu yang jadi persoalan, Pak. Maka kita persiapkan jauh-jauh hari. Apalagi jenengan jahitkan baju pada bulan Sya'ban, insya Allah lebih jadi daripada 10 hari terakhir. Makanya saya mengajak tukang jahit pray. Ya, ketika masuk Ramadan 10 hari terakhir, kendo kapok sing arep jahitke, renek sing nompo. Makanya biasakan siapkan jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan. Termasuk bikin parcel, pesan makanan, opor, macam-macam. Itu pesanlah sejak sekarang. Datangi Sekoliwat misalkan ya, aku pesan ya nanti 3 hari sebelum Lebaran, kirim ke rumah saya. Oh siap, ini berapa biayanya, saya bayar semuanya di depan. Pesanan nanti datang. Sudah, kita nggak mikir pusing-pusing. Kadang-kadang kita ini 10 hari terakhir itu malah sibuk ngelintingi kacang telur ya, bikin kacang telur. Ada yang goreng rengginan, ada yang
goreng emping, macam-macam, anaknya semua yang suruh sibuk untuk menyiapkan makan, boleh. Tapi apa enggak rugi wong para sahabat, para ulama itu meninggalkan urusan dunia, mereka fokus ibadah di 10 hari terakhir, kita malah fokus goreng rengginang. Ya. Maka itu yang kadang-kadang menjadi muhasabah diri kita. Maka persiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Nah, ini yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, betul ya? Ya, anggap aja betul. Ya. Yang keempat, apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut syahrul Ramadan? Ketika masuk bulan Ramadan, tutup segala pintu yang akan merusak ibadah kita pada bulan Ramadan. Tutup semuanya. Kalau kita ini contohnya Pak, media sosial yang ada pada, kata orang sih Pak, setan gepeng Pak. Ya, kan setan gepeng Pak. Kadang kalau dia tidak mampu mengendalikan ya jadi setan gepeng Pak. Kalau mampu mengendalikan ya tidak ada masalah. Namun kadang HP itu kadang-kadang bawa keadaan yang tidak baik dalam sebuah keluarga. Contoh misalnya, sering kita lihat pemandangan nanti pas Syawal, kumpul keluarga, bapak, ibu, anak, menantu, foto, Pak Lek, Bule, Mbok D, dan lain sebagainya. Itu kumpul dalam satu ruangan, itu jangan perhatikan. Mereka semua pandangi mereka satu-satu, maka suasana itu adalah sakinah, penuh ketenangan. Kenapa? Pada sibuknya kalau HP-nya sendiri. Betul atau tidak? Iya. Dulu kita sangat merindukan bagaimana ketika kumpul keluarga itu ngobrol, ketawa ketiwi sana sini, kemudian bicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Kita ngobrol. Sekarang enggak Pak. Datang ke rumah Pak Ade misalkan, kemudian datang salaman, ngobrol, enggak ngobrol, cuman salaman terus ya duduk dulu sampai semua nyekel HP. Sehingga suasana tenang. Setelah 1 jam, oh ya aku ini acara Pak Ade mulai salaman boleh ya. Pak Ade yang sibuknya ke HP, ponaan yang sibuknya ke HP, selesai. Yang jauh didekatkan, yang dekat dijauh. Itulah HP Pak. Nah, ini tentang tutup seluruh pintu-pintu, termasuk kita kontrol undangan-undangan buka bersama yang di restoran Pak. Paham ya? Kalau di masjid insya Allah aman. Kita datang ke masjid, buka bersama, habis buka langsung sholat pagi. Tapi yang di restoran ini loh Pak, tekoni jam 5, jam 4, ngobrol ngalor ngidul, ketemu teman-teman alumni PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, RT, RW Pak. Itu berapa kali undang buka bersama di rumah makan ya tidak? Yang kadang-kadang datang jam 4, kita ngobrol sana sini, pada kadang-kadang ngerasani singgung teko ya Pak ya. Nah, kemudian sampai sana sholat maghribnya keter Pak, karena ngobrol dan makan. Habis itu ngobrol lagi, akhirnya tidak ngaji qiraatul Quran ba'da maghrib. Apa yang dilakukan? Ya ngobrol sana sini, ketawa ketiwi. Habis itu kemudian isya, ya nanti dululah isanya nanti pas di rumah aja masing-masing. Akhirnya ngobrol sampai jam 10, pulang, ketiduran, sahur, baru sholat isya Pak. Ya. Itu terjadi juga di sebagian masyarakat. Maka kontrol undangan-undangan makan atau buka bersama di restoran Pak. Kalau bukannya nggak boleh Pak, cuman kontrol diri Pak. Misalkan kalau sudah buka makan ngobrol sebentar terus sudah mendekati iqomah, sudah mohon maaf ya saya tinggal dulu untuk sholat ya. Kemudian nanti kalau sudah Pak ini kita pulang dulu ya, mau ngaji, fokus ibadah kepada Allah. Nah, itulah yang kita bisa. Tapi kadang-kadang ya berat. Terus ketemu konco arep ninggal ke berat, kemudian ngobrol sampai berjam-jam. Nah, ini perkara-perkara yang perlu kita persiapkan. Yang terakhir Pak, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri dengan ilmu dalam menjalankan bulan Ramadan. Ada amal-amal ibadah yang perlu kita perhatikan khusus pada bulan Ramadan. Yang pertama jelas puasa. Maka yang membatalkan sunnah-sunnah puasa, yang menghilangkan pahala puasa kita itu apa saja kita pelajari. Yang kedua iktimar. Apa itu iktimar? Apa iktimar? Mau tak kasih hadiah apa ya Pak? Handphone kita yang maniman Pak. Apa iktimar? Awi tamara fala junaha alaih. Kan gitu kan dalam ayat Al-Quran. Apa iktimar? Ini ibadah ini mahal Pak. Kira-kira kemarin saya ditawari petang 45 juta Pak. Ya.
Apa iktimar? Umroh di bulan Ramadan. Umroh secara umumnya. Nah, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya besar. Ning niku 45 juta. Nah, kemudian apalagi qiyamul lail. Kita pelajari. Ada sebagian orang ketika qiyamul lail itu pas witir, Pak. Itu pulang, Pak. Ada yang begitu kan ya? Pas witir dia pulang. Boleh enggak? Boleh, jangan disalahkan. Cuman kurang tepat kata sebagian ulama. Kenapa? Karena orang yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai selesai, Allah akan mencatat pahalanya seperti sholat semalam suntuk, Pak. Yang rampung kan berarti rain tuh, Pak. Betul atau tidak? Loh, tapi kan saya pengen sholat tahajud lagi nanti malam, Ustaz. Kalau saya witir gimana bisa tahajud? Loh, jenengan sudah witir, jenengan malamnya tahajud lagi boleh, nggak ada larangan, Pak. Yang penting jangan witir lagi. Kan ngoten, Pak. Nah, kita kalau mau sholat 2 kali, misalkan habis sholat isya ikut taraweh, terus malamnya jam 2 ada lagi kan biasanya 1 jusan, kita ikut lagi tidak ada masalah, cuman witirnya pilih salah satu, mau witir ba'da isya atau witir nanti, Pak. Kalau witirnya nanti ya kita sebelum witir kita meninggalkan imam, tapi resikonya kita nggak dapat tercatat sholat semalam suntuk. Saya lebih condong witirnya ikut sampai di ba'da isya sampai selesai, nanti malamnya tahajud lagi silahkan, Pak, ikut yang jam 2 malam. Yang penting witir kita tidak witir, Pak. Kalau witirnya 1 rakaat itu sebagian membolehkan kita niat, dia imamnya niat witir 1 rakaat, kita niat tahajud, Pak. Dengan dia salam kita naik lagi tambah 1 rakaat sehingga menjadi genap. Nah, tapi kan witir itu kan ada 2 model. Kalau witir itu ya 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Itu bisa witir, yang penting ganjil. Yang 3 rakaat bisa dikerjakan dengan 2 cara. 1, 3 rakaat sekaligus, kemudian 1 salam. Atau yang kedua, witir 3, tapi 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 lagi salam. Salamnya 2 kali. Tapi 3-tiganya witir, Pak. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar. Berdasarkan pemahaman Ibnu Umar terhadap witir yang pernah dilihat kepada Rasulullah. Tapi rata-rata 3 rakaat ini 1 kali salam. Nah, ini tentang qiyamul lail. Kemudian tentang qiraatul Quran, tentang iktikaf. Nah, ini kita pelajari semua. Amal-amal termasuk sedekah. Ini 5 amal yang amat sangat ditekankan pada bulan Ramadan. Sedekah, baik itu sedekah yang wajib maupun yang sedekah mustahab, yang sunnah. Sedekah wajib apa? Zakat fitri maupun zakat mal. Yang misalkan kalau haulnya pas Ramadan, ya dia hitung. Kita pelajari bagaimana zakat kita harus kita tunaikan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Nggak ada, mari kita pulang. Ada pertanyaan? Ini sudah Isra ya? Sudah ya? Sudah suruh? Sudah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik topik maupun di luar topik. Biasa selesai jam berapa? Hah? Setelah suruh. Oh, pas suruh. Ini sudah suruh lebih ya? Ya. Soalnya jam depan ini jam 5, Pak. Ini benar nggak jam 5? Oh. Saya patokannya itu, Pak, jam 5, Pak. Ternyata sudah hampir jam 6, Pak. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan. Nggak ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita semangat terus untuk menjalankan dan menyambut syahrul Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.